Jokowi sedang berusaha untuk menghilangkan forum pengadilan itu dengan memberikan maaf jika nantinya ditindaklanjuti dengan restoratif justice dan penghentian. Yang kedua ada lagi, kontradisinya adalah dengan pernyataan sejumlah relawannya. Relawannya selalu menyatakan bahwa khusus untuk 3 orang, Roy Rismontiva itu tiada maaf bagi ketiganya karena ketiganya menjadi sarana untuk sampai ke persidangan. Tapi tadi statementnya semua bisa atau berpotensi diberikan maaf walaupun secara hukum itu diserahkan kepada penyidik. Nah, artinya kalaupun nanti secara hukum diserahkan pada penyidik ketika terjadi permaafan itu kemudian akhirnya juga restoratif justice semua, SP3 semua, berarti tidak ada forum pengadilan. Tapi yang perlu saya tegakkan bahwa tawaran ini sebenarnya tidak relevan. Kenapa? Tawaran memberikan maaf itu jika sebelumnya ada yang minta maaf, dan orang yang minta maaf itu jika ada keinsafan, ada kesalahan. Klien kami tidak pernah memiliki kesalahan, bahkan merasa benar berjuang karena sedang mengungkap masalah bangsa, dan yang paling penting tidak pernah ada permintaan maaf dari klien kami kepada saudara Joko Widodo. Kozin mengatakan bahwa Pak Jokowi takut masuk persidangan. Pernyataan ini justru tidak logis dan terbalik dari fakta. Karena sejak awal tujuan Pak Jokowi melaporkan perkara ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas ijazahnya. Kalau memang takut diuji di pengadilan, untuk apa membuka proses hukum pidana sejak awal? Logikanya begitu. Kozin juga keliru ketika mencampur adukan persoalan pemaafan dengan proses hukum. Berkali-kali ditegaskan oleh Pak Jokowi dan pihaknya bahwa pemaafan adalah urusan kemanusiaan dan urusan pribadi, sedangkan proses hukum tetap jalan. Dua hal ini berbeda dan tidak bisa dipertukarkan. Memberi maaf tidak otomatis menghentikan penyidikan, apalagi menghilangkan persidangan. Yang membuat tudingan Kozin ini menunjukkan cara berpikir yang spekulatif. Ia membangun asumsi seolah opsi maaf adalah bukti ketakutan menghadapi sidang. Padahal faktanya sejak awal pihak Jokowi konsisten menyatakan siap menghadapi proses hukum sampai tuntas dan tidak pernah ada pernyataan resmi untuk menghindari persidangan. Jadi kalau berbicara soal siapa yang terlihat takut, panik, publik bisa menilai sendiri karena pihak Jokowi tidak sibuk mencari pembenaran di ruang publik, di mana yang justru terlihat aktif membangun narasi pembelaan dan mencari bukti ke sana kemari adalah pihak klaim Kozin sendiri, yaitu teroris. Ini fakta yang bisa dilihat, bukan asumsi. Jadi menyebut Pak Jokowi takut masuk persidangan adalah narasi terbalik dan menyesatkan, karena posisi Jokowi di sini adalah mencari kepastian hukum, membuka ruang kemanusiaan, dan tanpa mengorbankan proses hukum itu sendiri. Jadi kalau ada yang tampak gelisah menghadapi pengadilan, arah tudingan itu justru perlu dibalik, bukan dipaksakan kepada pihak yang sejak awal memilih jalur hukum. Saya kira begitu. Untuk tanggapan lebih lanjut, mari kita dengarkan Bung Freddy berikut ini. Tanggapan dari Bung Freddy. Ya, saya rasa untuk konteks ini bahkan di dalam banyak hal selama beliau memimpin juga Pak Jokowi itu tidak pernah ada kata takut, pernah ada kata gentar. Jadi dan statement beliau itu juga konsisten, ya. Sejak awal dia bilang dia akan tampil, akan hadir di persidangan, akan menunjukkan bukti-buktinya. Kalau maaf itu juga dia konsisten sejak awal, selalu secara pribadi akan selalu memaafkan kalau ada yang minta maaf. Tetapi tetap juga konsisten bahwa memang untuk persis yang dibilang Bung Kozin tadi, ya ini kan ada 2 klaster ya. Nah, klaster kedua ini sedang berproses, ya sudah segera nanti akan kami percaya akan P21 dan memang tidak akan ada penyelesaian apapun itu tapi gini, secara baik-baik dan
kekeluargaan yang akan menyelesaikan untuk restoratif justice untuk teroris. Oke, tapi tadi Anda bilang Pak Jokowi berani untuk menyampaikan itu di pengadilan, tapi kalau kita lihat ada beberapa hal yang disampaikan oleh kubu Roy Suryo, terutama Roy Suryo, bahwa kubu mereka beberapa kali sering diteror supaya terima restoratif justice. Apakah ini seakan memang betul ada upaya supaya kasus ini tidak sampai bergulir pengadilan? Ya, pertama itu kan kata Roy Suryo. Yang kedua, kalaupun itu Kenapa benar, kalau kata Roy Suryo ya, Anda tidak yakin begitu? Nggak percaya, saya nggak percaya omongan Roy Suryo. Yang kedua, kalaupun itu benar, siapa yang ngomong? Apakah orang-orang yang sering tampil ya dalam hal ini membela Pak Jokowi khusus kasus ijazah palsu ini, karena kami tahu persis ya, kami ini ya satu suara satu statement bahwa memang tidak ada RJ buat teroris ini, dan itu juga atas tentu arahan dari kami dorong Pak Jokowi dan kami sudah membicarakan itu bahwa memang tidak ada RJ untuk teroris, itu clear. Kalau masalah maaf-memaafkan itu urusan pribadi. Ya, kenapa kami relawan ya persis ini kan proses hukum itu ya, ini kan tujuan hukum itu ada 3 ya. Pertama, keadilan. Ini proses hukum ini harus memberikan keadilan bagi Pak Jokowi yang kami anggap dia sebagai korban di sini. Yang kedua, asas kemanfaatan hukum. Ini kemanfaatan hukum publik. Ya, masyarakat harus bisa melihat ini proses transparansi ini, sehingga ini menjadi pembelajaran bagi publik bahwa tidak setiap orang gampang-gampang menghujat, menghina, memfitnah itu. Yang ketiga, yang terakhir ini kepastian hukum. Satu-satunya yang bisa memberikan kepastian hukum dalam proses ini adalah pengadilan, dan Pak Jokowi akan hadir di situ.